Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 Sistem Pengendalian Manajemen. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok ada Dira, ada Fadila Utami, saya sendiri Febri Fertiwi, ada rekan saya Gus Romayanti, Hegi Rismayana, Indriani, dan juga Lydia Novita. Nah, kami dari kelompok 3 akan mengangkat kasus, yaitu mengenai kasus fraud yang terjadi di kantor cabang Bank Negara Indonesia atau yang kita kenal dengan BNI. Nantinya akan dijelaskan mengenai kasus ini oleh rekan-rekan saya. Namun sebelum itu, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri, di mana sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbandingan prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan bagaimana asumsi yang ada. Sistem pengendalian manajemen sendiri mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna bahwa pengendalian manajemen tersebut lebih mengarah kepada berbagai upaya yang dilakukan sebuah perusahaan tujuan yang ingin tercapai dapat terpenuhi. Mungkin sekian penjelasan mengenai apa itu SPM. Akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai kasus yang akan kita angkat di kelompok 3 ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa unsur. Di antaranya yang pertama yaitu detektor. Detektor merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, selektor. Selektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Yang ketiga, efektor. Efektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Yang terakhir, yaitu komunikator. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Bank Negara Indonesia (TBK) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum milik negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Permasalahannya yaitu yang pertama terjadinya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Bank Negara Indonesia. Pada bulan Oktober 2019 terjadi skandal pembobolan dana nasabah sebesar 58,9 miliar rupiah yang dilakukan oleh 3 kepala cabang BNI di Tual dan Masohi, Ambon, Maluku. Kasus serupa terjadi juga di Garut pada tahun 2011 dan baru terungkap pada tahun 2019. Selain itu, BPK juga mengeluarkan laporan temuan pengeluaran KUR di Lubuk Linggau yang diduga terkait manipulasi data pada tahun 2012 sebesar 47,3 miliar rupiah dan terindikasi fiktif.
Strategi Bank BNI dalam mencegah fraud. PT Bank Negara Indonesia atau BNI memiliki prosedur pengawasan internal untuk mencegah fraud yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 39 Tahun 2019 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum. Aturan tersebut terdiri dari 4 pilar. Untuk pilar pertama yaitu pencegahan. Bank BNI mengedepankan pencegahan fraud dengan pembentukan budaya kerja yang baik, diantaranya yaitu fraud awareness, fakta integritas, dan prinsip 46 yang menjamin integritas setiap insan pegawai BNI. Selain itu, manajemen BNI juga menerapkan budaya saling mengawasi di antara pegawai BNI yang disebut dengan Know Your Employee. Untuk pilar kedua, yaitu deteksi. BNI menggunakan bermacam sistem dalam mendeteksi secara dini terhadap tindakan fraud. Di antaranya yaitu whistleblowing system, pelaksanaan surveillance, dan mentoring dalam sistem berbasis IT pada setiap transaksi, dan pemeriksaan mendadak atau surprise audit terhadap aset-aset bank. Pilar ketiga yaitu investigasi dan pengenaan sanksi yang tegas bagi para pelaku fraud untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melalui proses hukum. BNI juga menerapkan pilar keempat, yaitu mentoring dan evaluasi untuk perbaikan internal kontrol secara berkelanjutan, khususnya governance dan prosedur untuk menutup peluang atau kesempatan pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan kepada bank. Selain melaksanakan strategi anti-fraud, BNI juga senantiasa membangun dan melaksanakan internal kontrol yang kuat meliputi setiap lapisan unit operasional dan kantor pusat atau dikenal dengan prinsip pertahanan 3 lapis. Pertahanan 3 lapis itu terdiri dari pengawasan melekat setiap supervisi pada unit operasional atau pertahanan lapis pertama, pengembangan governance dan prosedur, serta monitoring pelaksanaannya sebagai pertahanan lapis kedua, dan internal audit yang dapat mencakup seluruh area operasional serta dapat bertindak secara objektif dan independen sebagai third line of defense. Dalam mengatasi fraud ini, Bank BNI menyusun evaluasi database yang memadai dan membuat data fraud yang telah terjadi dalam rangka melakukan langkah evaluasi. Data kejadian fraud dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan evaluasi, yaitu dengan melakukan identifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Data kejadian fraud tersebut minimal mencakup data dan informasi, di antaranya yang pertama, jenis fraud dan tanggal terjadinya fraud, yang kedua, divisi atau bagian tempat terjadinya fraud, yang ketiga, pihak yang terlibat dan jabatannya, yang keempat, jumlah perkiraan kerugian baik material maupun non-material, yang kelima, kelemahan penyebab terjadinya fraud, yang keenam, tindakan Bank BNI serta tindak lanjut atau perbaikan. Bank BNI dapat melakukan tindak lanjut aktivitas penanganan kejadian internal fraud yang dilakukan oleh unit anti fraud, di mana pasca kejadian fraud, unit tempat terjadinya fraud menyampaikan laporan perkembangan penanganan fraud kepada unit anti fraud tembusan kepada satuan kerja audit internal dan divisi yang mensupervisi cabang. Dalam rangka memperbaiki kelemahan sistem yang berakibatkan terjadinya fraud, maka akan dilakukan tindak lanjut yang ditunjukkan untuk membuat kembali perbaikan-perbaikan guna untuk memperkuat pengendalian internal agar tidak terulang kembali terjadinya fraud di dalam perusahaan. Selanjutnya, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal.
Evaluasi sistem pengendalian internal Bank BNI dilihat dari nilai interval setiap komponen pengendalian internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian Bank BNI pada setiap kantor cabang belum efektif atau dapat dikatakan kurang baik dikarenakan manajemen pengendaliannya tidak berjalan lancar. Yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko Bank BNI di kantor cabang sudah cukup baik. Manajemen telah melakukan identifikasi risiko finansial, keselamatan dan keamanan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian Bank BNI di kantor cabang tidak berjalan baik. Bank BNI memiliki pengawasan internal dan penegakan disiplin dan kepatuhan pengawal terhadap standar operating procedure atau SOP. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi Bank BNI sudah baik. Bank BNI sudah mempunyai sistem informasi yang baik di mana Bank BNI menyediakan layanan BNI Home Banking yang menjamin keseluruhan dan kepuasan dalam mendapatkan segala informasi. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan pada Bank BNI dilakukan oleh pengawasan intern pada Bank BNI secara rutin untuk mendeteksi secara dini bentuk penyimpangan. Dalam praktek, Bank BNI masih lalai dalam hal pengawasan, sehingga Bank BNI terjadi kasus pembobolan dana atau penipuan